Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, saya ingin berbagi, menjelaskan sekaligus untuk diambil pelajaran kisah yang dalam 5 hari ini masih viral. Ini tentang problem keluarga. Seorang suami selingkuh dengan ibu mertua, artinya ibu kandung wanita itu sendiri. Dan ini termasuk suami yang luar biasa kesetanannya. Jadi istrinya itu dihajar juga, ya mertuanya juga dihajar juga. Nah, ini kan luar biasa ini ya. Kejadian ini di Banten, tapi tak perlu saya sebut namanya ya karena sudah viral. Banten ini merupakan tempat asal usul ibu saya. Kalau ibu saya tepatnya di Desa Pojok, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Makanya saya sering pulang ke sana karena memang di situ ada keluarga saya. Teman-temanku khusus semuanya, saya hari-hari menangani konflik rumah tangga. Kejadian yang seperti ini bagi saya tidak kaget ya. Kenapa? Karena sering, walaupun dengan cerita yang berbeda. Misalnya ayah kandung ini ya berzinah dengan mertua. Jadi sesama mertua ini tak betul juga, ada kejadian itu ada. Kemudian suami selingkuh dengan adik istri, ada ibu ya selingkuh dengan anak selingkuh dengan adik istri, ada juga ya, macam-macam. Yang ini nih suaminya selingkuh dengan ibu kandung, artinya dengan ibu kandung istri. Adapun kejadian yang di Banten ini ada beberapa pelajaran untuk kita semua ya. Yang pertama, ternyata hubungan terlarang itu sudah terjadi atau dicurigai oleh sang istri itu sebelum menikah. 3 bulan ya. 3 bulan sebelum menikah itu ternyata istri sudah curiga ada hubungan terlarang antara suami dengan ibu kandungnya. Pelajaran dari sini sebenarnya itulah pentingnya ta'aruf, pentingnya kita saling mengenal, pentingnya kita menelisik kata Melayu, betul apa tidak. Clearkan dulu sebelum akad nikah. Kalau akad nikah kita pun masih curiga ada sesuatu yang tak beres, jangan dipaksakan dulu, clearkan dulu. Jadi kadang-kadang kita ini kan ya mungkin satu sudah habis modal, satu mungkin keperawanan kita sudah habis ya. Yang ini kita nggak tahu ya. Yang saya maksud kadang-kadang sudah tahu suami kita itu, calon suami kita itu tak betul atau calon istri kita ini tak betul, nekat juga. Salah satunya kan biasanya kita tergadai, mungkin karena hutang, mungkin karena tak enak dengan orang tua, mungkin karena ini, mungkin karena itu, atau kecelakaan dulu. Itu mestinya jangan dipaksakan, karena saya sering menasihati kepada orang lain, jangan nikah itu karena terpaksa. Terpaksa orang tua, terpaksa karena hutang, terpaksa karena ancaman, terpaksa mungkin karena jebol duluan. Itu enggak usah. Itu jangan jadikan patokan. Ini harus suka sama suka, clear niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran kita bahwa setiap kita mau menikah, ini termasuk
kita terhadap anak-anak kita ya. Nanti tolong anak kita yang sudah mulai dewasa, pandu anak kita menentukan jodohnya, jangan sampai keliru. Clearkan dulu sebelum akad nikah, jangan sampai ada yang merasa terpaksa. Itu satu. Yang kedua, terhadap keluarga yang rawan untuk selingkuh, kita sebagai pasangan sah harus lebih ekstra hati-hati atau kontrolnya diperketat. Apa itu keluarga yang rawan selingkuh atau yang dimungkinkan bisa berbuat tidak baik? Satu, mungkin imannya yang lemah. Iman yang lemah itu bisa dilihat dari kepribadian, sholat apa tidak, dan lain segala macamnya. Yang kedua, adapun kisah yang terjadi di Banten ini ternyata ibunya sudah janda. Saya lihat janda masih muda juga, karena yang wanita yang nikah ini kan juga baru usia 21 tahun ya. Artinya kan ibunya masih muda. Ya, apalagi ibu yang masih muda, janda, suka berondong pula kan. Terhadap keluarga yang di rumah kita itu kalau ada yang agak sedikit genit, perilakunya dicurigai, ya kita kontrolnya pun perlu diperketat. Apakah itu ibu kandung yang kita anggap genit, apakah itu mertua atau adik ipar, kakak ipar, siapa saja itu yang hubungan dekat, termasuk ayah kandung kita kalau genit. Wong ada juga bapak kandung berzina dengan anak kandung kan, yang di Batam sudah ada yang masuk penjara dalam hal ini. Artinya semua kemungkinan bisa terjadi. Ini pelajaran kedua ya. Kemudian yang ketiga, dalam kasus yang di Banten ini, ternyata tetangga kiri kanan itu kan udah curiga. Udah banyak lapor dengan sang istri ini. Cuman sang istri masih yakin. Jadi begini ya, makanya kita kalau punya tetangga bising, punya tetangga sok ngatur, punya tetangga bawaannya apa ya, sering ngegosip, itu kadang-kadang ada baiknya juga, karena itu alarm, itu peringatan. Jadi kalau ada tetangga bising, ada tetangga suka lapor, ada tetangga yang kira-kira ya orang bilang biang gosip, itu mungkin tidak baik. Tapi ada kalanya juga, itu ada hikmahnya. Perlu kita cek, mengapa tetangga itu ngomong seperti itu. Betulkah dia tidak suka dengan keluarga kita? Tapi kan perlu kita buktikan dengan siapa keluarga kita. Kalau memang apa yang disampaikan tetangga itu ada benarnya, ya kita tidak usah marah. Malah bersyukur kita punya tetangga seperti itu. Ya. Jadi intinya, kita berumah tangga ini kan kita tahu tangga kiri, kanan, depan, anggaplah itu pagar rumah kita, sumber informasi. Walaupun tidak semua omongan tetangga itu harus diperhatikan ya, kadang-kadang tetangga ini suka nambah-nambah, tapi dalam kasus-kasus tertentu tetangga itu adalah penyelamat rumah tangga kita. Kemudian berikutnya, dalam hal urusan di bawah perut, artinya dalam hal urusan zina, itu semua bisa terjadi, tidak ada yang mustahil di situ. Bapak terhadap anak, ya, mertua dengan mertua, menantu terhadap mertua, kakak, adik, semua bisa terjadi. Ini juga pelajaran kita, karena sehari-hari menghadapi konflik rumah tangga. Dek beradik bisa saja berzina, antar mertua bisa berzina, bisa. Kalau dalam masalah itu, dalam masalah zina itu semua bisa terjadi, gitu ya. Jadi tidak usah terlalu aneh, karena semua itu bisa terjadi. Maka tugas kita kontrolnya itu sebenarnya. Bukankah kejahatan itu kan karena kurang iman, ya. Yang kedua juga karena
ada kesempatan seperti itu. Yang saya sayangkan, walaupun itu dapat kita maklumi, tak usahlah pula sang istri ini curhat di media sosial. Ya maklumlah yang bersangkutan TikToker katanya ya. Walaupun TikToker, YouTuber, Twitter, itu ndak boleh aib keluarga itu dipublikasikan. Apakah di Facebook, media sosial, apalagi sampai diundang ke salah satu YouTuber. Menurut saya tidak tepat, apalagi yang dibongkar aibnya itu ibu kandung sendiri. Betul, ibu kandung kita ini salah, saya maklum. Betul, ibu kandung kita ini bajingan, iya, tahu kita. Betul, ibu kandung kita ini telah melakukan tindakan yang sangat fatal, berdosa besar, iya. Tapi bagaimanapun ibu kandung tetaplah ibu kandung. Tanpa ibu kandung kita juga tidak ada apa-apanya. Jangan-jangan ibu kandung itulah yang membesarkan ya sang istri dari nol, mungkin tanpa ayah dan segala macam. Dia dalam keadaan kesepian. Walaupun salah, dia tetap manusia biasa. Kita juga yang menjadi korban kan, ya tentu kan juga bukanlah manusia yang sempurna. Mengapa suami bisa seperti itu? Mengapa ibu bisa seperti itu? Mungkin mereka khilaf, mungkin mereka melakukan perbuatan tidak baik, iya, mungkin mereka khilaf. Dan kita kan juga ya mungkin karena diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah jalan terbaik masuk surga. Untuk semuanya, yang pertama kita dalam melihat masalah ini, janganlah terlalu berlebihan menjustifikasi seolah-olah dia adalah manusia jahanam, manusia biadab, manusia yang tidak pantas hidup. Biarkan Allah memberikan hukuman, biarkan Allah memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka bertobat, agar mereka dijauhkan dari perbuatan serupa ke depannya. Pada sang wanita, kalau merasa dirugikan bisa saja diadukan ke polisi. Jauh lebih baik ibumu masuk penjara, biarkan negara menghukumnya, bukan membicarakan di ranah publik, karena itu merupakan tindakan yang kurang tepat menurut saya. Karena apa yang terjadi pada ibumu, pada siapapun, bisa saja suatu saat itu terjadi pada kita. Kita kan nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kepada yang laki-laki, cepat minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta maaf kepada istrimu dan semuanya. Kabarnya sudah cerai, walaupun cerai kan tidak menggugurkan dosa ya, minta maaf. Akhirnya saudaraku, dimanapun ada, pelajarannya adalah satu: sebelum kita menentukan langkah untuk menikah, tolong cek and recheck dulu siapa calon kita, baik apa tidak, itu satu. Yang kedua, untuk keluarga, tolong kontrol suami, istri, adik, kakak, mertua, apalagi keluarganya yang rawan melakukan perbuatan tidak baik. Yang ketiga, dalam hal di bawah perut, artinya zina, siapa saja bisa melakukan dan bisa kepada siapa saja itu terjadi. Yang terakhir, mari kita introspeksi diri. Mudah-mudahan kita selamat dari godaan setan dan tentunya selamat dari dunia sampai akhirat. Untuk kita sebagai orang tua, mari kita jaga anak-anak kita agar menjadi anak soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.